Halo, apa kabar? Habis disiksa sama istri saya, tapi saya tetap kuat. Kakinya dekat lagi ke pantat ya. Belum. Tuh. Dan kita akan tetap belajar Galatia 3 ayat 26 sampai 4 ayat 7. Di bagian ini kita akan belajar tentang menjadi anak-anak Allah. Bagaimana saudara dan saya waktu kita percaya sama Yesus, kita bukan cuma diampuni dosanya, tapi kita diadopsi jadi anak Allah. Dan ini adalah puncak dari pesan Paulus. Ini puncak dari pesan Paulus. Ini jantung dari pesan kekristenan buat saudara dan saya. Di ayat 3 ayat 26 bilang begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kita menjadi anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Karena saya percaya di dalam Yesus, maka Dia angkat saya jadi anaknya. Ini bukan masih berusaha, saya sudah jadi anak Allah, bukan sedang berusaha jadi anak Allah loh. Bagaimana dengan saudara? Saya sudah jadi anak Allah, bukan akan jadi anak Allah suatu hari nanti di masa depan, bukan, sudah sekarang jadi anak Allah. Dan menjadi anak Allah punya akibat, artinya gini, saya menjadi ahli waris dari Allah. Ayat 29 ini, berhak menerima janji Allah. Itu konsekuensi menjadi anak Allah. Itu dampak, itu akibat. Karena kita diadopsi jadi anak Allah, kita berhak menerima semua janji Allah. Itu jaminan buat kita. Menjadi anak Allah juga punya arti ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Menjadi anak Allah artinya mengenakan Kristus. Maksudnya apa? Mengenakan Kristus artinya gini, hubungan kita dekat dengan Bapa, dengan Tuhan, karena kita mengenakan Dia. Jadi dekat hubungannya, real, nyata. Mengenakan Kristus juga punya arti gini, identitas saya jelas, saya ini anak Allah. Karena saya mengenakan Dia. Karena pakaian orang pada zaman itu menunjukkan identitas orang itu, menunjukkan siapa dia. Jadi waktu saya mengenakan Kristus, saya anak Allah. Mengenakan Kristus juga punya arti gini, kita menjadi seperti Kristus. Karena saya memakai Kristus, jadi kalau orang lihat saya seperti Kristus, saya menjadi seperti Dia. Mengenakan Kristus juga punya arti gini, saya diterima oleh Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan melihat saya, waktu Allah melihat saya, Dia melihat Kristus yang saya kenakan. Ya kan? Dia melihat kekudusan Kristus, kebenaran Kristus, kesempurnaan yang sudah Yesus kerjakan. Itu saya kenakan dan itu yang Allah lihat. Wow. Menjadi anak Allah artinya di ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Menjadi anak Allah artinya gini, kita semua menjadi satu di dalam Kristus Yesus. Menjadi satu bukan berarti sama, berarti harus seragam semua, enggak. Justru menjadi satu artinya kita harus belajar bisa menerima perbedaan yang ada satu dengan yang lain. Yunani, Yahudi, budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan harus belajar saling menerima tanpa yang satu merasa lebih baik dari yang lain, tanpa yang satu merasa lebih rendah dari yang lain, tanpa membeda-bedakan. Nah, sudah tahu untuk masyarakat di saat itu, di mana mereka masih menjalankan sistem perbudakan, termasuk murid-murid Kristus juga. Budayanya memang begitu, di mana perempuan belum punya hak apa-apa, dianggap rendah. Pesan gospel ini sangat revolusioner loh, ya nggak? Kalau saudara punya budak terus saudara dapat ini, gimana rasanya? Bahwa gini, jadi saya nggak boleh membeda-bedakan budak saya. Wow, saudara lihat ini. Dan akhirnya sejarah mencatat loh, walaupun Paulus tidak mengkonfrontasi secara langsung, Paulus sedang menanamkan pesan gospel di hati nurani dari murid-murid Kristus, dari anak-anak Allah, di cara berpikir dari anak-anak Allah. Sehingga akhirnya sejarah mencatat, dunia berubah. Karena bayangin aja, tiap kali saudara merenungkan gospel, maka saudara akan merenungkan cara saudara memandang orang lain, cara saudara bersikap. Jadi
Waktu orang sudah mengerti dan menerima gospel di hatinya, maka yang terjadi gini, hati nuraninya akan berubah. Hati nurani akan dirubah, gospel akan memenuhi kita. Cara berpikir kita akan dirubah, sampai cara bersikap kita. Bahkan akhirnya seluruh bagian hidup kita akan berubah karena gospel. Sebagai anak-anak Allah, God bless you.